menjadi pahlawan tidak harus seorang yang berperang, tapi menjadi pahlawan adalah seorang yang bisa menginspirasi, apalagi bisa membawa nama negara dengan baik, dia adalah seorang pahlawan. Kalau Jasmine, anak dari desa yang punya insecure luar biasa sekali tentang aku nih siapa, aku nih dari mana, tapi bisa duduk di sini di KBRI kita tercinta membawa nama Indonesia. Jadi nothing impossible as long as we believe. Miss Eko Teen ini sendiri sebenarnya adalah salah satu ajang beauty pageant ya kayak yang memang fokus kepada isu-isu yang terjadi pada remaja dan juga lingkungan. Karena kan sekarang media sosial menjadi salah satu very powerful tools yang kita punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KBRI Kairo. Hari ini saya Sania sebagai host di podcast kali ini kedatangan tamu yang luar biasa ya. Selamat datang Mbak. Terima kasih loh Mbak Sania. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Sania, apa kabar? Alhamdulillah baik ya, ya Allah. Alhamdulillah. Kak Yasmin ya. Iya betul Yasmin. banget. Mungkin Mbak bisa udah berapa lama di sini Kak? Alhamdulillah sih ini udah hari ke-10 ya Kak Jasmine di Egypt, terutama di cuman hari kedua di Kairo. Karena kemarin agak lamanya tuh di Luxor. Di Luxor. Iya, di Luxor ya. Luxor. Iya. Jadi di sini teman-teman semuanya, Kak Yasmin di sini sebagai salah satu perwakilan dari Indonesia untuk mengikuti acara Miss Eko Teen International. Jadi sebenarnya apa sih Kak Miss Eko Teen ini? Misalnya mungkin dari teman-teman juga ada yang belum tahu gitu. Iya, sebelumnya mungkin Jasmine ingin perkenalkan diri dulu ya Kak ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Jasmine Sylvia Valentin, Miss Eko Teen International Indonesia 2021. Jadi alhamdulillah Miss Eko Teen ini sendiri sebenarnya adalah salah satu ajang beauty pageant ya Kak ya, yang memang fokus kepada isu-isu yang terjadi pada remaja dan juga lingkungan. Jadi Miss Eko Teen sendiri mencari generasi muda nih yang mana sih yang bisa menginspirasi generasi muda lainnya untuk bisa peduli lagi nih terhadap lingkungan kita, peduli lagi terhadap bumi kita, dan juga peduli pada isu-isu yang tengah terjadi pada remaja, seperti contoh insecurities, bullying, self-learning, dan kegiatan-kegiatan yang berfokus kepada pemberdayaan remaja, seperti itu Kak. Keren banget ya Kak Yasmin. Terima kasih. Berarti Kak Yasmin ini kan perwakilan dari ini, Sani langsung ngobrol aja tanya-tanya Iya, gitu ya. Iya nggak apa-apa, betul. Kita ngobrol santai aja ya. Iya betul. Jadi Kak Yasmin ini kan perwakilan dari Indonesia. Betul. Ya, perwakilan dari Indonesia. Berkompetisi di sini di benar, ajang internasional. Ya. Apa sih Kak yang Kakak rasakan gitu pertama kali? Wah, Yasmin nih sebagai perwakilan Indonesia akan terbang ke Egypt gitu ya. Waduh, perasaannya pasti pertama terharu, bangga juga karena bisa mendapatkan kesempatan ini. Kan tidak semua orang bisa berkesempatan gitu ya Kak, mewakili negara kita tercinta di ajang kompetisi internasional. Dan kebetulan Jasmine sendiri diberikan amanah untuk menjadi Miss Eko Teen International Indonesia itu pada sekitar bulan April, dan di sana itu setelah melalui beberapa prosedur gitu ya Kak. Jadi di Indonesia kita ada acara secara nasionalnya juga, namun karena kemarin itu masih pandemi, kembali lagi kita pilih jalur teraman dan tersehatnya juga kan untuk kesehatan kita. Jadi kita melaksanakan seperti interview secara private gitu Kak. Jadi kita ditanya, kita diinterview secara panjang sekali gitu tentang pribadi kita, terus apa yang mau kita lakukan, apa sih yang bisa kita suarakan gitu ya. Setelah memang di sana ada kecocokan dengan license yang dimiliki oleh Miss Eko Teen, barulah manajemen yang ada di Indonesia yaitu Mr. Miss Grand Tourism Indonesia memberikan kesempatan untuk Jasmine untuk mewakili Indonesia di ajang internasional yaitu Miss Eko Teen International 2021 yang diadakan kemarin tanggal 10 sampai dengan tanggal 21 di Kairo dan juga di Luxor, seperti itu Kak. Keren banget nih Kak Yasmin ya. Tadi dengar Kak Yasmin tadi udah mulai dari bulan April ya? Iya. Dari bulan April itu mulai persiapan dari bulan April atau jauh sebelum itu udah persiapan Kak? Sebelum itu sih Jasmine sudah punya
Kita namanya gini Kak, jadi kita di beauty pageant tuh kita memang diharuskan memiliki sebuah advokasi, yaitu apa sih yang mau kita bawa nantinya ketika ke internasional. Dan Jasmine sendiri punya advokasi yaitu #LittleThingsBigImpact. #LittleThingsBigImpact ini adalah salah satu advokasi Jasmine di mana campaign untuk mengajak generasi muda kita Kak melakukan hal-hal kecil yang bisa impact-nya itu besar. Nah, #LittleThingsBigImpact ini sendiri bisa ditarik ke berbagai aspek yang ada di kehidupan. Bisa ditarik ke aspek remaja, ke lingkungan, sosial, dan juga budaya. Nah, untuk menjadi seorang Miss Ekotin kan memang juga diharuskan memiliki advokasi. Dan kebetulan alhamdulillah Jasmine sudah punya dari lama. Jadi sudah berjalan dari 2020 tuh sudah berjalan punya advokasi ini. Jadi bikin beberapa video inspirational, dimana video inspirational ini tuh memang mengajak generasi muda untuk memanfaatkan masa muda mereka ke hal-hal yang positif. Karena kan ini juga sebagai satu langkah kecil untuk kedepannya mempunyai atau menciptakan generasi yang bisa membanggakan bangsa seperti itu. Jadi memang sudah punya kegiatan ini sudah lama. Begitu memiliki korelasi dengan yang dimiliki Miss Ekotin, akhirnya organisasi tertarik gitu kan Kak, akhirnya memberikan kepercayaan kepada Jasmine dan juga berjalan. Jadi setelah April itu memang juga semakin giat lagi menggiatkan #LittleThingsBigImpact ini. Jadi Jasmine bikin video inspirational, terus juga kegiatan lingkungan, di mana ini menjadi pendukung juga, menjadi penilaian juga oleh Miss Ekotin International Organization. Jadi alhamdulillahnya respon juga dari mereka tuh sangat-sangat bagus sekali gitu ya Kak. Kemarin juga Jasmine ada bikin video perkenalan, itu juga Jasmine bawa aspek pariwisata, aspek budaya gitu ya, aspek remaja yang benar-benar Indonesia sekali. Jasmine juga mengenalkan indahnya Jember, Jawa Timur ke masyarakat supaya bisa dikenal oleh masyarakat nggak dari Indonesia aja nih Kak, bisa orang-orang dari luar negeri gitu ya tertarik datang ke Indonesia, terutama khususnya Jawa Timur gitu kan, karena Jasmine yakin dan percaya aspek masyarakat di dalam daerah tuh juga punya potensi yang luar biasa kalau misalkan mereka diberikan kesempatan. Jadi adanya Jasmine di sini adalah ingin gitu loh Kak, mengajak masyarakat daerah ini untuk bisa membuat sesuatu yang semakin membuat Indonesia ini terkenal di mata dunia, seperti itu Kak. Jember, Jawa Timur. Jember, Jawa Timur, betul. Kemarin berarti kan ini ya Kak, udah berkompetisi ya. Alhamdulillah hasilnya nih sekalian kita sharing. Baru mau nanya nih. Udah ini ya Kak kita ya. Iya. Oke. Alhamdulillah hasil dari kompetisi Jasmine kemarin, Jasmine berhasil mendapatkan 5 runner up atau top 6 dari Miss Ekotin Internasional 2021. Selanjutnya Jasmine juga berhasil mendapatkan second runner up di Best Eco Dress, di mana itu juga merupakan salah satu karya yang Jasmine bawa dari Indonesia. Benar. Jadi eco dress itu baju atau pakaian yang memang merepresentasikan keadaan untuk recycling gitu ya Kak, dan Jasmine bawa dari Indonesia. Materialnya semua dari koran bekas, dan alhamdulillah kita mendapatkan apresiasi sebagai top 2, jadi top 3 kita mendapatkan di placement second runner up. Jadi di sini juga menjadi pertimbangan dan penilaian yang sangat penting sekali ya Kak, karena kan di sini kita mengaplikasikan recycling. Benar. Jadi alhamdulillah kita berhasil mendapatkan second runner up, dan yang ketiga prestasinya adalah kita mendapatkan top 10 best resort wear. Jadi kita alhamdulillah kita membawa pulang 3 penghargaan untuk menutup tahun ya, ini. dalam satu acara. Betul. Keren banget. Terima kasih. Tadi Kak Yasmin kan di acara ini membawa 2 tema ya, membawa 2 tema tadi yang sempat Kakak singgung sebelumnya. Iya betul. Yang pertama lingkungan, yang dan kedua juga remaja. Betul. Gitu. Sebenarnya pengen tahu nih dari sudut pandang Kak Yasmin gitu ya, sebagai Miss Ekotin. Betul. Miss Ekotin 2021. Iya. Gimana sih Kak, maksudnya sebagaimana yang kita tahu ya sekarang keadaan dunia, lingkungan yang seperti ini gitu. Kita sebagai remaja, apa yang bisa kita lakukan? Inovasi, ada nggak sih inovasi-inovasi baru, atau sebenarnya inovasi itu masih belum ada sampai yang sebenarnya seharusnya kita sebagai anak muda itu yang menciptakan inovasi-inovasi tersebut?
Iya, kalau untuk itu sendiri, kalau untuk Jasmine pribadi, Jasmine punya inovasi yaitu advokasi yang sudah Jasmine bawa tadi, Oh yaitu iya. ide hashtag Little Things Big Impact, di mana Oke. nih mengajak masyarakat untuk ayo dong kita berbuat suatu hal kecil aja yang kalau kita lakukan secara konsisten itu bisa menjadi hal yang besar, bisa menjadi perubahan. Dan juga hashtag Little Things Big Impact ini kan berfokus kepada 5R. Ada reduce, reuse, recycle, respecting, dan juga rethinking. Jadi 5 hal ini bisa menjadi ide nih buat teman-teman semua untuk yang mau tergerak hatinya gitu ya kan, punya kesadaran penuh untuk menjaga bumi kita. Cukup aplikasikan dari 5 hari ini aja udah secara kalau dilakukan secara konsisten itu akan membuat perubahan yang besar. Dan kalau misalkan satu individu melakukan reducing, reusing, recycling, respecting, rethinking, maka individu-individu lain juga tergerak, dan ketika sudah punya banyak masa maka akan terjadi perubahan, dan disitu merupakan salah satu ide yang Jasmine punya, jadi bisa kita lakukan bersama. Apalagi 5R ini juga punya peran penting untuk mengatasi masalah lingkungan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sebagai negara yang penimbun sampah itu ya. Iya benar. Bukan berarti Iya, itu sebenarnya agak PR sedikit kita bersama, Kak. Ya, itu PR kita bersama, dan sebagai Miss Ekoti di sini Jasmine merasa mempunyai wadah gitu loh Kak untuk bisa menyuarakan ini. Ayo dong kita biasakan lagi untuk yang kemarinnya buang sampah sembarangan, ayo dong kita kurangin. Terus yang udah buang sampah pada tempatnya, ayo dong kita mulai membiasakan pakai barang-barang yang bisa yang tidak sekali pakai tumbler, kita bawa tote bag dan lain sebagainya sebagai pendukung ketika untuk menjaga bumi kita, seperti itu Kak. Itu kan sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya Kak, itu Iya. adalah satu hal yang mudah dilakukan, buang Iya. sampah pada tempatnya. Tapi pakai kembali tote bag. lagi harus ada kesadaran ya Kak. Kesadaran. Harus punya kesadaran, itu merupakan PR kita bersama juga sih PR Kak. kita bersama. Karena kesadaran itu tidak bisa kita komen. Maksudnya ayo dong punya kesadaran, tapi memang harus dari diri kita sendiri punya kesadaran akan hal itu. Benar. Ketika kita sudah punya kesadaran, kita bisa menebarkan itu kepada orang lain. Ketika sudah ditebarkan konsisten, maka akan terjadi perubahan. Jadi kembali lagi, poin pentingnya adalah individu harus mempunyai kesadaran masing-masing tentang betapa pentingnya menjaga lingkungan. Seperti itu. Itu PR yang besar banget ya Kak. Besar banget. Dan sebenarnya itu tuh kayak little things ya tadi, kayak Iya. buang sampah ke tempatnya tadi. Iya, dan betul pakai sekali. tumbler buat isi ulang kayak gitu Betul. kan. Nah, kalau misalnya dari Kak Yasmin sendiri ya, itu kan sebenarnya udah banyak disuarakan di sosial media Iya, juga betul. gitu. Tapi ternyata masih banyak teman-teman di Indonesia yang masih buang sampah sembarangan, yang Iya. sebagaimana kita tahu kalau misalnya Indonesia sebagai negara Nomor 2 yang punya banyak sampah ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dari Kak Yasmin sendiri, ada nggak ide yang membuat yang ini nih seharusnya nih anak muda sekarang itu punya kesadaran seperti ini gitu? Iya, kalau Jasmine sendiri sih memang sangat-sangat ingin menyuarakan betapa pentingnya 5R ini ya Kak. Karena 5R ini sangat penting sekali, dan ketika semua generasi muda, tidak hanya generasi muda saja, tapi ketika semua lapisan masyarakat melakukannya, maka bisa nih Kak kita recover bumi kita. Yang pertama kan ada respecting, gimana cara kita merespect alam. Kembali lagi kepada kesadaran diri kita gitu kan Kak. Kita harus mempunyai kesadaran bahwasanya ini adalah bumi kita, our fine place to live. Kita nggak bisa hidup di mana lagi selain di bumi gitu. Jadi kita harus punya kesadaran tentang betapa pentingnya menjaga satu-satunya rumah kita. Dengan apa? Bisa dengan reducing, reusing, recycling. Ini kan sudah Sering banget. Ya, 3 ini juga memang harus kita sering disuarakan, tapi masih banyak belum dilakukan gitu ya kayak. Jadi kembali lagi harus lebih disuarakan, dan juga kembali lagi harus lebih punya kesadaran untuk bisa membiasakan. Benar. Apalagi juga sekarang kita temui banyak pakaian-pakaian recycling, terus juga kita sekarang lagi marak banget thrifting ya Kak ya, sebagai salah satu juga langkah untuk menyelamatkan bumi kita. Benar. Jangan malu loh kita thrifting, padahal thrifting itu sangat bermanfaat sekali bagi bumi kita. Selanjutnya juga ada rethinking. Kembali lagi kita berpikir bagaimana sih cara kita bisa menyelamatkan bumi kita ya, dengan 4R pendukung tadi. Jadi memang 5 hal ini tuh sangat komplit, bisa menjadi pendukung satu sama lain. Kembali kalau kita bisa melakukannya dengan konsisten, itu akan memiliki big impact. Jadi that's why I'm saying little things big impact. Keren banget nih Kak Yasmin. Terima kasih.
Oke, kalau misalnya tadi kan kita ngomongin lingkungan ya. Iya, Nah, kalau misalnya tadi itu yang kedua dari tema Kak Yasmin yang kedua itu kan tentang anak muda. betul, Nah, tema generasi apa muda. sih yang Kakak bawa di sini? Iya, di sini Jasmine ingin membawa kembali lagi menarik aspek little things big impact. Oke. Itu pada ini banget ya, Iya, sakral gitu. sakral banget karena itu merupakan salah satu hal yang bisa Jasmine lakukan dan presentasikan. Benar. Karena kan sekarang media sosial menjadi salah satu very powerful tools yang kita punya. Ketika Jasmine punya ide Little Things Big Impact ini, Jasmine ingin menyuarakan di sosial media Jasmine. Jadi bisa menjadi satu hal yang tersuarakan dan bisa menggerakkan hati banyak orang. Untuk case remaja sendiri, Jasmine sering sekali membahas masalah tentang insecurities. Karena siapa sih sekarang yang tidak kenal dengan kata insecure gitu kan? Kita jalan sama teman aja, aduh aku diliatin aku insecure gitu kan, aduh gitu kan. Aduh, Sania di sini kok insecure Iya banget, deh, Kak Yasmin. insecure banget. Jadi kayak semuanya itu selalu dikaitkan dengan kata insecure. Benar. Sebenarnya kan ini merupakan salah satu kata yang sudah kita tahu lama, cuman baru boomingnya tuh sekarang ini dengan adanya isu bullying dan lain sebagainya. Jadi di sini Jasmine pengen bahas sebenarnya tuh insecure tuh apa sih gitu kan. Nah, dalam hal ini kebetulan Jasmine itu suka membuat puisi. dan bisa dilihat di Instagram Jasmine. Jasmine bikin puisi tentang insecurities. Judulnya adalah You Are Enough. Jadi Jasmine pengen ini tuh menjadi suara dari hati Jasmine untuk bilang gitu loh kepada seluruh generasi muda kalau kalian tuh cukup, kalian tuh lebih dari cukup, kalian tuh berharga. Jadi apalagi untuk perempuan ya Kak ya, ini kita dalam suasana Hari Ibu gitu kan, Jasmine pengen 22 bilang Desember iya, ya, betul bener banget, Kak. hari Ibu, Masya Allah. Iya, dalam suasana ini Jasmine juga pengen bilang gitu kalau kita itu lebih dari cukup, we are more than what we think. Kita sebagai perempuan kita harus take a step, kita harus bisa maju, bergerak lagi untuk membuat suatu hal, apalagi membuat suatu hal yang menginspirasi. Because I believe when women stands together, we're all unstoppable. Oke, keren banget. Thank you. Tapi ya Kak, ada Sani itu kayak masalah insecurity itu kan sebenarnya baru booming di saat baru-baru ini ya kan, baru booming. Jadi di sosial media di ya. sosial media gitu. Jadi mungkin dulu ada orang yang udah merasakan insecure tapi mereka nggak tahu kalau misalnya mereka lagi insecure gitu. Nah kalau misalnya sekarang mereka kan lebih aware gitu. Mereka lebih aware jadi kayak oh ada yang karena mereka dulu belum mengenal kalimat insecure gitu. Betul sekali. Jadi sebenarnya dengan boomingnya insecure ini sebenarnya punya dampak positif atau negatif nih sebenarnya? Iya, sebenarnya semua hal pasti punya dampak positif dan negatif, tergantung bagaimana cara kita berpikir. Dan di sini Jasmine ingin melihat insecure tuh bukan sebagai suatu hal yang negatif, karena ibu selalu bilang sama Jasmine that I have to see the goodness on everything. Whether it's insecurities, it also has the important things for us. Dan Jasmine melihat bahwa insecure ini bukan dijadikan sebagai suatu penghalang, tapi sebagai satu acuan lebih untuk Jasmine berbuat lebih lagi, untuk melangkah lebih jauh lagi. Karena Jasmine pasti pernah merasakan insecure, karena kan Jasmine lahir di desa, di salah satu desa terpencil di Jember gitu kan ya Kak. Gadis desa, gadis biasa, nggak punya siapa-siapa, tapi pengen punya cita-cita tuh membawa nama Indonesia. Insecure nggak sih? Ya pasti insecure. Ini aku nih siapa gitu kan? Aku nih punya apa? Pasti ada dong Kak pikiran-pikiran yang seperti itu. Cuman ini adalah buktinya ketika Jasmine bisa duduk di sini di depan Kak Sania menyapa teman-teman semua kalau Jasmine anak dari desa yang punya insecure luar biasa sekali tentang aku nih siapa, aku nih dari mana, tapi bisa duduk di sini di KBRI kita tercinta membawa nama Indonesia. Jadi nothing impossible as long as we believe. Jadi pokoknya yang penting intinya yakin, percaya gitu kan, ada usaha. Jadi Jasmine yakin ketika kita sudah berdoa, berusaha, berikhtiar, kita pasrahkan lagi, kembalikan sama Allah, itu pasti akan ada yang kembali ke diri kita. Benar. Kayak gitu sih Kak. Jawabannya. Gak nyangka sih sebenarnya Sani bakal jawabannya sekeren itu. Terima kasih. Ya. Oke, tadi ngomongin tentang perempuan ya Kak. Betul. Karena kita di sini kebetulan Hari Ibu perempuan dan Hari Ibu. Ya, Masya Allah banget. Banyak sekarang isu-isu tentang ini ya,
bagaimana perempuan itu ya, ini kita ngomongin di antara perempuan ya, Ya, ladies oke. nih. Kadang tuh sebagai perempuan itu di antara perempuan yang lain tuh kadang ada rasa ingin menjatuhkan perempuan yang lain Iya. gitu. Jadi iya nggak? Iya nggak, Kak? Iya betul, karena kita lihat di media sosial sekarang nih Kak, ada fakta dari media gitu ya Kak, Jasmine agak lupa sumbernya di mana, tapi mengatakan bahwa sebenarnya yang judging one each others itu adalah perempuan sendiri. Perempuan sendiri Yang gitu. bullying yang terjadi pada perempuan itu biasanya itu dilakukan oleh perempuan juga. Ini sendiri. sangat disayangkan sekali ya Kak ya. Iya benar. Nah terus gimana menurut Kak Yasmin gitu? Iya, sangat disayangkan sekali karena kan seharusnya seperti apa yang sudah Jasin bilang, when women stands together, we're all unstoppable. Kenapa sih nggak kita bikin suatu hal sebagai empowering each others, gitu, inspiring each others? Karena ini merupakan kita harus membuktikan kalau kita tuh bisa gitu loh. Benar. That's why I'm saying that women have to take a space. Iya. Jadi kita melihat bahwa kita juga punya presiden perempuan ya kayak Iya. ada Ibu Megawati. Kita luar biasa sekali, sangat inspiratif gitu ya perjuangannya, pengalamannya dan lain sebagainya, dan yang kita bisa belajar bahwa perempuan juga bisa gitu loh Kak. Perempuan Dan juga bisa. ini sangat disayangkan ketika malah satu sama lain justru saling menjatuhkan. Seharusnya itu tidak terjadi atau dapat diminimalisir gitu ya. Kembali lagi dengan adanya kesadaran bahwa kita itu juga bisa. Benar. Makanya Gisman selalu bilang hal yang paling penting adalah pikiran kita, karena apa yang kita lakukan adalah refleksi dari pikiran kita. Sebagai generasi muda, sebagai perempuan yang tangguh, perempuan yang kuat, kita harus punya mindset yang positif, mindset yang luar biasa kuatnya juga, sehingga apa yang kita lakukan akan menjadi hal yang positif dan juga inspiratif. Benar banget. Keren banget. Terima kasih. Tadi ini kita bicara tentang perempuan ya Kak. Iya. Nah kalau misalnya sudah banyak sebenarnya juga disuarakan gitu. Iya. Sudah banyak disuarakan kalau misalnya ya sebenarnya kita sebagai perempuan tuh juga bisa loh, nggak cuma laki-laki doang. Betul. Ya kan. Tapi ternyata masih ada Kak, masih ada yang merasa kalau misalnya menjadi seorang laki-laki itu menjadi seorang leader itu harus laki-laki. Iya. Menjadi seorang pemimpin itu harus laki-laki. Nah, atau misalnya perempuan itu pasti nanti setelah ya kita nggak bisa jadi banyak hal yang kita inginkan gitu ya. Misalnya ya ada ranah-ranahnya gitu. Iya. Walaupun ya gimana menurut Kakak? Untuk hal ini kita kembalikan lagi, sebagai perempuan memang kita punya kodrat. Iya. Tapi yang mana kodrat ini tidak menghentikan kita untuk bisa berbuat sesuatu. Benar. Kita tetap mengikuti kodratnya sebagai perempuan, apalagi seorang muslim. Iya. Tapi kita juga tidak melupakan bahwa kita ini sebagai seseorang yang bisa menginspirasi. Kita adalah seorang yang bisa take a step. Makanya Jason bilang kita sebagai perempuan harus punya mindset yang positif dan segala macam yang bisa membuat diri kita ini, because at the end of the day we're all leader for our life. Benar. Kita adalah pahlawan untuk hidup kita sendiri gitu loh. Dan menjadi pahlawan juga nggak harus yang di atas sana atau bagaimana, tapi untuk survive hidup kita, untuk bisa mengatasi insecure kita sendiri aja, itu menurut aku adalah pahlawan gitu loh. Kita adalah pahlawan untuk diri kita sendiri gitu. Benar. Jadi apalagi di era milenial gitu ya Kak, menjadi pahlawan tidak harus seorang yang berperang, tapi menjadi pahlawan adalah seorang yang bisa menginspirasi, apalagi bisa membawa nama negara dengan baik. Dia adalah seorang pahlawan. Kayak Yasmin salah satunya. Di Miss Equity ini gitu ya. Insya Allah. Oke, karena ini juga bertepatan dengan Hari Ibu ya Kak. Kalau misalnya tadi banyak nih di masyarakat kita gitu ya, masih beranggapan seperti ini, menjadi ibu ya, peran ibu itu ya udah gitu, kayak di rumah, Memasak, dapur gitu. Padahal sebenarnya kan yang harus bisa masak itu nggak cuma perempuan ya kan? Iya betul. Kan? Jadi kalau misalnya dibilang kok perempuan nggak bisa masak sih gitu kan ya it's okay gitu. Maksudnya kan kalau setiap orang tuh tadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya kan, tadi seperti Kakak bilang gitu. Jadi kayak mungkin aja dia nggak suka masak nih, perempuan yang nggak suka masak gitu, tapi dia punya kelebihan di tempat yang lain gitu. Betul. Nah gimana menurut Kakak kalau misalnya
sekarang nih karena masyarakat ini Masih beranggapan ya. masih beranggapan perempuan nih nanti bakal jadi ibu yang bakal masak, habis itu harus menyusui, habis itu nanti merawat anak menjaga gitu. rumah Iya, gitu ya. menjaga rumah gitu. Iya, sebenarnya semua punya porsi masing-masing ya kayak. Cuman untuk Jasmine pribadi menjadi seorang ibu itu lebih dari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Benar. Dimana mungkin seorang ibu A ini nggak bisa masak karena dia independent woman yang bekerja untuk keluarganya. Benar. Itu adalah tetap seorang ibu bagi Jasmine karena dia juga berjuang dengan cara yang lain selain memasak. Cuman kan mungkin memang yang ada di mindset masyarakat adalah seorang ibu harus masak dan lain sebagainya. Buat Jasmine sendiri, ibu adalah role model untuk Jasmine karena ibu ini adalah sosok yang kuat, tangguh, terus juga mendasari Jasmine untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih. Dari why I'm saying, mama tuh selalu bilang kalau Jasmine harus see the goodness in everything, melihat kebaikan dalam hal apapun, karena pasti ada yang akan kita dapatkan dari buah pemikiran kita itu. Dan untuk hal ini juga Jasmine pengen bilang gitu Kak, untuk ayo dong kita ubah mindset ini sama-sama gitu. Karena seorang ibu bukan hanya orang di dapur aja, seorang ibu adalah seorang yang berjuang untuk keluarganya. Seorang ibu adalah role model bagi kita semua untuk melakukan berbagai hal. Seorang ibu bisa sekaligus melakukan satu hal dengan hal yang lain gitu ya Kak. Dan ini kita harus belajar gitu bahwasanya menjadi seorang ibu itu adalah suatu hal yang luar biasa sekali. Jadi kalau boleh dibilang menjadi seorang ibu itu kalau misalkan sebuah pekerjaan ya Kak itu infinity, limitless sekali bayarannya karena seorang ibu harus menanggung kita 9 bulan, harus merasakan sakitnya melahirkan dan lain sebagainya. Tidak ada sangat lebih yang bisa kita berikan untuk seorang ibu. Karena pemimpin kita pun juga lahir dari seorang ibu. Dan ibu adalah perempuan. Jadi Jasmine selalu bilang ibu dan juga perempuan adalah salah satu God greatest gift. Karena ibu adalah lambang dari sharing, caring, and blessing. All of the compassion is in woman and is a mother. Oke. Keren banget ya Jasmine. Ngomong-ngomong tadi sempat ada tentang independent woman. Iya. Ya, independent woman. Ini juga sering nih Kak dijadiin kayak perempuan itu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi. Waduh, iya betul nih. Juga bakal ini betul banget. Di dapur ya. Iya, betul. Agak gemes gitu kadang kalau dengar tuh. Jadi gimana nih menurut Kakak? Apakah sebenarnya perempuan itu emang ya nggak apa-apa sekolah tinggi atau ya sebenarnya sekolah tinggi nggak perlu banget sih gitu. Wow, kalau untuk Jasmine sendiri malah beranggapan bahwa ya kita sebagai manusia terlepas dari perempuan bisa melakukan hal apa saja yang kita inginkan. Tapi kalau masih ada banyak masyarakat yang beranggapan bahwasannya perempuan ini tidak perlu sekolah karena nantinya hanya akan di rumah dan lain sebagainya. Malah menurut Jasmine perempuan tuh harus sekolah tinggi karena perempuan sendiri adalah our first teacher, guru pertama untuk anak-anak kita. Jadi perempuan seorang ibu adalah orang pertama yang akan mengajari anak-anaknya. Dan apa yang dia pelajari adalah apa yang dia terapkan kepada anak-anaknya. Ketika seorang ibu mendapatkan sekolah tinggi gitu ya, mendapatkan pembelajaran yang baik, maka dia bisa mengajarkan anaknya hal-hal yang baik. Benar. Dan ketika sudah diajarkan, akan timbul hal-hal baik nih dari ibu yang kuat, ibu yang berprestasi, ibu yang luar biasa. Ketika dia membiasakan hal yang baik terhadap anaknya, anak tersebut akan menjadi anak yang berprestasi juga nantinya. Berarti kembali ke kebiasaan. Kebiasaan, betul sekali. Jadi kesadaran dan kebiasaan itu benar-benar PR besar untuk kita ya Kak. Iya, jadi tidak limitless untuk seorang perempuan. Kita harus bisa bersekolah tinggi itu supaya kita bisa memberikan pengajaran yang baik untuk anak kita karena kita akan menjadi guru pertama untuk anak kita nanti. Keren. Ya, terima kasih. Dicatat ya quotes-nya. Udah banyak quotes ini ya tadi. Iya. Keren banget Kak Yasmin. Ngomongin apa lagi ya Kak? Independent woman masih banyak nih sebenarnya ya kan? Iya masih banyak sekali. Ya di sini juga Jasmine mau sharing sedikit pengalaman Jasmine selama menuju kompetisi ini. Jasmine juga sangat independen sekali. Bukan berarti manajemen tidak mengurusi. Cuman Jasmine ingin nih menginspirasi teman-teman semua kalau
kita semua itu ada pada pikiran kita. Kalau kita menciptakan pikiran yang positif, independen, maka apa yang kita lakukan juga adalah tercerminan dari pikiran kita. Jasmine berangkat ke sini sendirian, sangat-sangat independen. Oke. Pertama kali keluar negeri dan Jasmine sendirian, so independen sekali. Dan itu bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman semua. Kalau misalkan ini suatu hal-hal yang kayak gini tuh nggak jadi hal yang menghentikan mimpi kita, tapi membuat kita lebih semangat lagi. Jasmine kesini sendiri, merasakan yang namanya kita ada national costume ya Kak di pemilihan. Jasmine tuh pasang semuanya sendiri, which is itu kostum yang sangat besar. Eco dress juga Jasmine pasang sendiri. Jasmine ngerasain banget gimana sih strugglingnya. Cuman di balik struggling ini tuh Jasmine percaya pasti nanti ada satu hal yang Jasmine raih. Dan alhamdulillah Allah kasih kelancaran, Allah kasih ketenangan ketika berada di atas panggung, dan alhamdulillah bisa membawa prestasi nih untuk Indonesia. Ngomong tentang Miss Ekotin ya Kak. Yeah. Jadi ada sedikit saya itu penasaran gitu. Gimana sih cara Kakak mengindonesiakan di dunia internasional gitu, tetap menjadi, maksudnya kayak di dunia internasional ini kan banyak negara, dari negara mana aja Kak, banyak ya? Alhamdulillah kita ada 30 negara. 30 negara ya di Miss Ekotin ini. Ada di gitu. Miss Ekotin. Gimana sih cara Kak Yasmin untuk mengindonesiakan Indonesia di dunia internasional? Ya. Cara Jasmine untuk mengindonesiakan adalah selalu membawa aspek-aspek budaya bangsa kita Indonesia. Seperti salah satu contoh, Jasmine itu ketika kemarin karantina kegiatan ya Kak ya. Karantina kegiatan, Jasmine tuh selalu dibilang, Miss Indonesia ya, Miss Indonesia. Karena Jasmine tuh selalu punya kebiasaan permisi kayak excuse me. Itu kan kebiasaan kita yang kita selalu ramah, sopan, santun gitu kan. Dan Jasmine tuh selalu membawa hal-hal seperti itu, aspek-aspek yang seperti itu. Jadi orang, wah ini Miss Indonesia ngapain nih? Karena Jasmine selalu kayak permisi gitu kan. Jadi Jasmine bawa aspek-aspek yang terkecil. Selanjutnya untuk mengindonesiakan juga Jasmine bawa national costume untuk menunjukkan ini loh kostum yang dimiliki Indonesia. Jasmine pakai kebaya dengan attire, kebaya yang melambangkan ini benar-benar Indonesia. Ini juga merupakan lambang perempuan, apalagi kita di Hari Ibu gitu ya Kak. Kebetulan kemarin kan tanggal 21, kayak besoknya mau Hari Ibu, di mana hari Jasmine ingin merepresentasikan ini loh pakaian yang dipakai oleh perempuan Indonesia, melambangkan ketangguhan, melambangkan kecantikan itu nggak hanya dari luar aja, tapi ketika kita bisa kuat, kita bisa menginspirasi, itu juga merupakan kecantikan. Seperti itu. Ngomong-ngomong tentang kecantikan ya Kak ya. Gara-gara ngomong kecantikan nih Mas El, ini tuh kayak pasti jadi bahasan anak perempuan cewek-cewek. Iya, ya apalagi kan? Di era saat ini ya Kak. Pasti era saat ini nih. Menurut Kakak nih, karena banyak banget kalau misalnya kita lihat kayak berita-berita miris ya, maksudnya kayak beauty standard, beauty standard, terus kemudian kayak banyak orang yang perempuan-perempuan di luar sana, jadi kayak mungkin kalau misalnya kita lihat berita-berita, korbannya ini banyak anak muda gitu, jadi kayak mereka kemudian melakukan hal apa aja supaya mereka bisa mencapai beauty standard itu tadi gitu. Kalau untuk Jasmine sendiri nih kayak sebagai seseorang yang ke beauty pageant nih ya Kak, pasti kan beauty pageant sendiri juga punya standar kecantikannya masing-masing gitu. Untuk beauty pageant sendiri juga punya standar tinggi badan dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi di sini Jasmine tidak tinggi sekali, karena kan di beauty pageant harus tinggi banget Kak. Di beauty pageant tuh kita ada tinggi standar tuh sekitar 170. Dan Jasmine cuma 160-an. Terus juga mungkin biasanya seorang queen itu harus tinggi gitu kan, putih, segala macam gitu. Tapi Jasmine di sini bisa membuktikan kalau Jasmine nggak setinggi itu, nggak seputih itu, dengan standar kecantikan Jasmine sendiri, dengan cantiknya Indonesia yang kulitnya kayak gini, Jasmine tuh bisa loh sampai sini. Jadi orang-orang di luar sana, terutama generasi muda Indonesia, perempuan-perempuan Indonesia, yang jangan malu dengan kulit-kulit seperti ini. Karena ini merupakan salah satu hadiah loh dari Tuhan. Ini langka sekali nih, Mbak. Orang luar tuh pengen punya kulit kayak gini. Jadi you are your beauty standard. Kamu adalah beauty standarmu sendiri. Jasmine punya kecantikan sendiri, Kak Sania juga punya standar kecantikannya sendiri. Dan ini adalah hal yang membuat kita para perempuan tuh unik, karena kita mempunyai kecantikan masing-masing. Kalau semuanya sama kan
nggak unik dong. Benar. Nah, di sini kita harus berpikir bahwa kita punya standar beauty masing-masing. Ketika kita berbeda, itu berarti kita punya keunikan. Kayak gitu, Kak. Oke. Jadi kakak kan di sini udah 10 hari nih ya. Iya. 10 hari Alhamdulillah nih. udah 10 hari. 10 hari. Ada nggak kak pengalaman yang pengen kakak share di sini gitu, kayak untuk mungkin supaya teman-teman lebih semangat lagi gitu, karena kan dilihat-lihat kayak ini semangat banget ya, kayak membawa nama Indonesia, terus dong. kemudian ya dong. Harus banget. Ada nggak kak? Silakan. Iya, pengalaman di sini alhamdulillahnya sangat banyak sekali ya Kak. Kalau misalkan diceritakan, waduh nanti ada part 2 nih Ada kayaknya. part 2. Pengalamannya sangat banyak sekali. Yang pertama tadi ya Kak, sempat Jasmine singgung kalau Jasmine kesini tuh hanya dengan diri Jasmine sendiri, Iya, sangat independen sangat dengan independen. barang yang sangat banyak. Karena Jasmine juga bawa beberapa kostum dari desainer-desainer Indonesia, terutama desainer lokal nih Kak. Karena kan di sini Jasmine punya misi ingin mengangkat potensi-potensi dalam negeri dalam daerah gitu ya Kak. Jadi Jasmine bawa pakaian-pakaian dari daerah, dari khususnya Jawa Timur, supaya bisa Jasmine bawa dan Jasmine presentasikan. Jadi Jasmine bisa bercerita, bisa memberitahu kepada dunia bahwa orang-orang di daerah itu juga punya potensi loh, yang luar biasa sekali. Jadi yang Jasmine pakai ini semua dari dalam daerah, dari dalam negeri. Jadi nggak ada lagi suatu hal yang mendasari kayak kita harus bawa pakaian yang bermerek atau apa segala macam. Enggak sih, Jasmine bangga dengan ini juga pakaian dari desainer kita dari Indonesia. Sangat luar biasa sekali kan ya Kak. Kita tuh juga bisa bersaing di sana. Jadi melihat antusiasme mereka juga membuat Jasmine sadar gitu pentingnya inspirasi satu sama lain. Benar. Kita kuat satu sama lain gitu kan Kak. Pengalaman-pengalaman ini juga menjadi hal yang suatu inspiratif sekali bagi Jasmine, karena dulu juga Jasmine merasa insecure, kembali lagi ya kayak pernah insecure, pernah dibully karena apaan sih masa miss-nya tinggi pendek banget sih gitu-gitu kan. Cuman ya di sini Jasmine sekarang bisa duduk di sini, bisa menyapa teman-teman semua. Jadi nggak ada lagi hal-hal yang bisa membuat teman-teman semua itu takut untuk bermimpi. Malah ayo kita banyakin mimpi, tapi jangan mimpi aja. Kita harus bangun, kita harus bangkit and make it happen. Keren, kita harus bangun, kita harus bangkit and make it happen. Keren banget kayak ini. Insya Allah. Kalau misalnya ngomongin tentang Ekotin nih Kak, maaf ya Kak, ini kan pembahasannya kayak kita ngobrol santai aja, jadi agak lompat aman, sana. Aman. Jasmine aman. Apa namanya? Kemarin berarti kalau dari Miss Ekotinnya sendiri emang dia harus mengangkat tema lingkungan gitu apa gimana Kak? Karena dia eko gitu ya? Iya, karena kan Ekotin. Jadi kayak dia mencari seseorang role model untuk generasi muda supaya bisa mengajak nih generasi muda untuk menginspirasi satu sama lain untuk menjaga bumi kita gitu. Ada nggak Kak rasa, pasti tadi kan pasti ada ya Kakak udah bilang insecure gitu ya, cuman gimana sih Kak cara Kakak mengatasi gitu, karena banyak nih teman-teman yang apalagi kalau misalnya udah ngelihat dunia internasional kayaknya udah bukan level gue nih, atau misalnya kayak aduh nggak mampu banget nih nggak mampu banget nih gitu, gimana nih Kak? Karena mungkin itu sebagai penghambat juga teman-teman di luar sana. Betul ya kan? Itu juga semakin karena ya itu tadi gimana Kak? Oke. Iya, memang sih Kak, kalau dilihat juga memang insecure ini bisa menjadi penghambat kalau kita terus berpikiran tentang insecure kita itu aja gitu. Cuman di sini ketika Jasmine insecure, Jasmine selalu bercerita segala hal keinsecurean Jasmine terhadap ke mama. Jadi Jasmine selalu bercerita tentang hal apapun, terutama tentang apa yang Jasmine rasakan, terutama insecure yang Jasmine punya kepada ibu ya. Karena ibu tuh selalu punya jawabannya. Apa saja yang kita tanyakan ibu tuh selalu nggak tahu kenapa dia pasti ada ya? Iya, pasti ada. Kita nyari apa aja yang hilang pasti ibu pasti nemuin deh. Iya, apalagi kalau misalkan masalah yang seperti insecure. Jasmine bilang ke mama, aduh ma aku dibully nih sama teman-teman karena aku tuh pendek. Masa sih pendek gini mau bisa ke internasional? Mama bilang apa? You have to see the goodness on everything. Itulah pentingnya bahwa gimana seorang ibu ini bisa menjadi role model untuk anaknya gitu kan Kak. Itu penting banget sih, karena vibing-nya atau apa yang ibu tanamkan kepada diri kita itu sangat-sangat penting sekali gitu. That's why I'm saying kalau misalkan perempuan bisa mengejar cita setinggi-tingginya, mendapatkan pendidikan yang setinggi-tingginya, itu malah harus dan wajib gitu ya Kak, supaya bisa mengajari anaknya nantinya hal-hal yang positif juga. Dan untuk dalam mengatasi ini
ya ibu selalu bilang gitu kalau aku harus see the goodness in everything. Mungkin teman-teman tadi tuh bilang kamu pendek, tapi kamu bisa buktikan bahwa kamu pendek aja bisa. Teman-teman yang di luar sana yang lebih dari kamu tuh harus bisa juga dong. Makanya kamu harus terus ke sana gitu kan ya. Fokus satu titik and make it happen itu sih. Keren banget kan. Terima kasih. Aku terkagum-kagum gimana nih. Oke, Kak Yasmin, karena ini kita lagi di podcastnya KBRI ya, yang dilihat sama teman-teman dari Indonesia gitu. Ada nggak yang ingin kakak sampaikan sebagai perempuan, sebagai spesial di hari spesial ini ya, di hari spesial Hari Ibu, ya gitu sebagai perempuan, terus kemarin sebagai Miss Ekotin Indonesia, ada nggak yang mau kakak sampaikan? Iya. Di sini Jasmine ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, khususnya perempuan di luar sana, khususnya kepada para ibu. Jasmine ingin mengucapkan selamat Hari Ibu. Bagi Jasmine setiap hari adalah Hari Ibu karena ibu adalah seluruh aspek dari kehidupan gitu ya, yang paling utama gitu ya. Yang paling utama setiap hari adalah Hari Ibu. Cuman hari ini Jasmine ingin bilang kalau misalkan Hari Ibu ini mari kita rayakan sebagai hari untuk mengapresiasi perempuan. Seorang perempuan bukan hanya seseorang yang nantinya akan berada di dapur dan merawat anak, tapi seorang perempuan harus punya mental yang tangguh, punya mental yang kuat, bisa menginspirasi dan juga mengempower one each others. Seorang ibu harus bisa menjadi role model untuk anak-anaknya nanti. That's why seorang ibu juga berhak untuk take a step untuk bisa menjadi leader, karena at the end of the day you are the leader of your life. Keren banget Kak Yasmin. Thank you. Mungkin itu aja ya dari kita hari ini. Hari ini saya Sania sebagai host dan Kak Yasmin saya Jasmine sebagai guest star Indonesia 2021. Kita tutup sampai di sini ya. Kita tutup sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ikutin terus podcast KBRI Kairo di YouTube, di channel YouTube KBRI Kairo. Betul. Ya, terima kasih semuanya. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang baik. Kita bisa melaksanakan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yasmin. Terima kasih Kak. Mau repot-repot datang ke sini. Terima kasih. Jadi kenal Sania. Iya. Sudah.